mempersiapkan masuk ke materi, kita break sebarang 10 menit dulu sambil menyiapkan perlengkapan Bapak Ibu berupa laptop maupun bahan-bahan pembelajaran. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati Bapak Sekolah dan Bapak Ibu dari SMP 14 dan karena profesinya biasanya sebagai sopir di sini. naik kelas Sebagai sopir sekarang kita juga harus naik jabatan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ini pembicaraannya sudah lama dilakukan tetapi baru bisa terrealisasi. Tetapi saya kira saya tidak sendirian, ada teman-teman yang sudah biasa melakukan ini. Akan banyak membantu kita proses pendampingan. Jadi satu contoh misalnya kami misalnya di FKIP pelatihan ini 1 bulan. Kita dengan mau satu ketemu setiap hari Senin melalui online. Jadi dengan narasumber kami dari prodi, saya perwakilan dari bahasa, ada dari matematika. Jadi ada materi yang setiap Senin disajikan secara bertahap. Kemudian saya sebagai mentor itu setiap minggu ketemu dengan dosen-dosen, apakah mau daring atau mau face to face. Nah ini kami sebulan untuk mengembangkan, tetapi yang dikembangkan mungkin sedikit agak tinggi atau mungkin sudah biasa menggunakan Moodle. Moodle itu adalah platform internasional yang paling standar. Kami melaksanakan program ini selama sebulan pendampingannya. Jadi sehingga pada tanggal 18 Agustus kami betul-betul sudah siap melaksanakan daring. Nah, apakah bisa semua daring? Ya nanti lihat situasinya lagi. Nah, itulah yang saya ingin ajak Bapak Ibu. Yang penting yang standar dulu kita punya, nanti ada negosiasi di dalam pelaksanaan. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi, ya kalau yang dengan Google Classroom misalnya masih belum berhasil, maka kita turunkan. Sampai pada terakhir itu adalah mengambil modul ke sini. Itu sudah pilihan terakhir. Tetapi yang diambil ke sini apa? Jangan berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam daring. Nah ini pentingnya kita mempunyai daring dulu yang standar, kemudian nanti baru diturunkan grade-nya. Apakah disampaikan lewat WA, ini bisa dikirim lewat WA nanti. Jadi ini. Mari kita lihat dulu sebentar bagaimana konsep sebetulnya pendidikan kita saat ini yang diporak-porandakan oleh COVID. Jadi ini betul-betul kita terjadi lompatan yang luar biasa dalam pendidikan, tetapi kalau kita lihat hikmahnya, nanti Bapak Ibu pasca COVID, kalau COVID ini sudah berhenti, akan nyaman mengajar. Punya Google Classroom, kemudian ketemu dengan siswa itu prestasinya bisa ditingkatkan. Jadi sehingga cita-cita tadi untuk menjadikan SMP 14 ini adalah sekolah sudah diminati sekaligus nanti kualitasnya bisa kalau saya kira itu tidak sulit untuk dicapai. Yang penting sekolah binaan gitu. Jadi karena pernah sudah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu perkembangannya sebetulnya ketika Bapak Ibu banyak dipajankan dengan apa ERI itu apa? Bukan Bu Erin. Apa ini? Era revolusi industri 4.0. Nah, kemudian ada P21. Apa kira-kira P21? Pembelajaran abad 21. Nah, di dua konsep ini yang mempengaruhi pendidikan kita sebetulnya sudah ada konsep yang disebut dengan blended learning, hybrid learning, di mana pembelajaran ke depan di masa normal itu harus memadukan antara teknologi dengan pembelajaran face to face. Itu disebut dengan istilah blended. Blended itu adalah 70%-nya ketemu di kelas, 30%-nya melalui penyelesaian. Jadi ini PR bisa dilakukan melalui online. Jadi ini hybrid itu seperti apa? Kalau dibalik persentasenya itu disebut dengan hybrid. Tetapi dalam literatur banyak yang menyamakan sama antara hybrid dan blended. Jadi perbedaan yang jelas itu adalah hybrid itu persentase online lebih tinggi dari face to face. Seperti kami menyelenggarakan PGG, pendidikan BPG itu disebut dengan hybrid karena
2/3 itu kami membimbing lewat online, kemudian datang ke kampus sebelah, itu sepertiga, hanya sebulan. Nah itu disebut dengan hybrid. Ada tatap muka. Nah PJJ total itu adalah UT, Universitas Terbuka. Walaupun ada pertemuan, tetapi persentasenya kecil sekali. Nah ini sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan sesuatu yang baru, tetapi itu belum mampu merubah kita, ya kan? Buktinya P21 ini dimunculkan kapan? Orang ribut-ribut tentang pembelajaran di era revolusi industri 4.0 itu sudah lama kan, tetapi bergerak. Nah saya sendiri secara pribadi sudah ngomong Google Classroom itu kira-kira sebelum gempa. Iya. Kapan gempa itu? Pakai Sinti nambah nggak jadi karena gempa. 2017. Saya belajar kebetulan di Makassar dan saya sosialisasikan di UNRAM, teman-teman guru, bapak ibu guru di sini juga beberapa menjadi kesana. 2018. Jadi saya sudah keliling bicara tentang Google Classroom. Tetapi apakah berdampak? Ada yang iya, ada juga yang tidak. Artinya apa? Karena masih ketemu dengan siswa itu masih ada solusi. Dan sekarang tiba-tiba tengah Karena terpaksa harus belajar dari rumah. Yang terjadi apa? Ya saya semacam konsultan Google Classroom. Teman dosen minta, Pak Made dulu dikasih materi ini mana ya, tolong dikirim ulang. Jadi saya mengirim ulang itu materi yang pernah saya sajikan dari teman guru, dari teman dosen itu banyak sekali. Jadi artinya apa? Belum dipaksa, kita belum melakukan. Nah begitu COVID-19 ini, nothing can change as fast. Kayak istrinya ya. Jadi tidak ada yang bisa merubah dunia ini. Bayangkan, bandara tutup semua, yang tadinya ramai semua harus dihentikan. Kita tidak boleh ke kantor. Jadi, nah ini merubah seluruh tatanan kehidupan. Jadi misalnya kami yang di Bali bergantung pada pariwisata, itu kehilangan dari kerjaan. Jadi itu karena Meninggal banyak, terus banyak yang sekarang di sini Bapak Ibu terjadi ini yang sebetulnya yang terjadi di tingkat kita, baik di tingkat perguruan tinggi maupun sekolah, ini kepanikan semua pihak. Udah enggak main nih gitu. Siswanya, kemudian guru, kemudian ada yang guru tidak punya jawaban, akhirnya itu banyak yang menyatakan kita katanya tidak perlu belajar, sudah kelas 6 nanti. Nah, ini apa yang terjadi? Ini kan yang harus dampak itu. Kalau dampak anak sudah diberikan sinyal seperti itu, ya tambah tidak belajar. Jadi dagang kertas ini tambah laris. Mana main layangan. Jadi karena kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau kami di kompleks ini dari pagi sampai malam jam 11 itu masih ada anak-anak bermain di gang jam 11 malam. Jadi karena sudah tidak ada tanggung jawab untuk belajar, karena sudah katanya sudah naik. Nah kalau belajar COVID ini seperti ini kan generasi yang kita hasilkan. Kalau saya maghrib itu udah enggak ada mungkin naiknya karena COVID. Jadi seperti disampaikan Pak Kepala Dinas tadi kan tidak pernah belajar. Pak saya maghrib. Nah ini kita. Nah sekarang kita tidak ada alasan karena kemarin tidak ada, mungkin ya kita punya alasan. Kalau sekarang sudah diwanti-wanti oleh Menteri bahwa pembelajaran kita akan menggunakan masih daring. Nah, maka tidak ada alasan kita tidak siap. Jadi ini Bapak Ibu, jadi sebetulnya kita sudah nyaman dengan face-to-face tradisional kelas ini. Tatap muka. Kemudian ada juga yang sudah mulai dengan blended atau hybrid, sudah menggunakan WA untuk komunikasi dengan siswa. Nah, tiba-tiba berubah menjadi total online, maka ini kepanikan yang kemarin terjadi. Jangan panik kedua kali. Jadi ini Bapak Ibu ketemu di sini dalam bentuk pura-pura panik. Karena di awal sama dengan murid ini. Kalau murid siswa peserta didik Bapak Ibu, begitu disuruh libur kemarin hore. Nah sekarang berapa banyak Bapak Ibu terima jawaban, Bu Guru kita kapan masuk? Ada kemarin kan masih sempat menjelaskan, tugasnya sempat kan. Sekarang dari menjelaskan sampai kalau kita berbasis WA, platform ini yang dimaksudkan adalah salah satu platform itu adalah Google Classroom. WA itu bukan platform untuk belajar, itu komunikasi. Nanti bisa, bagaimana? Apakah kita bisa menggunakan video dengan WA? Boleh, hanya 8 orang maksimal. 8 orang boleh, bisa. Jadi kalau grup dibuat kelompok ya, buat kelompok. Video call masih bisa. Buat kelompok ya. Siap-siap dengan kelompok yang slow learner sama. Nah, kemudian hasilnya bagaimana? Apakah memuaskan atau mengecewakan?
atau tidak tahu entah apa, pokoknya saya nanti akan. Nah, Makasih. saya kira yang lebih penting untuk kita pertemuan kita adalah Saya belum sarapan. perubahan apa yang akan Sini, kita jaga. lakukan semester ini. Dan kalau kemarin misalnya kita tidak ada bisa untuk Hans. membuat apa-apa, saya tidak Les-oles, oleh-oleh. Jadi karena kalau Bapak Ibu sudah punya WA, artinya itu sudah punya Android. email. Ya, oh. Modalnya email ini sudah menjadi satu modal yang sangat besar untuk menyelenggarakan pembelajaran online. Google. Jadi, nah itu seperti tadi dan dengan negosiasi nanti. Yang penting kita punya rumahnya dulu. Rumah ini yang perlu kita bangun. Nanti masalah mau digunakan tetap materi yang di sana kita panggil. Jangan sampai materi luring dengan daring berbeda. Itu tidak boleh kalau dalam. Karena mereka istilahnya kalau kami kan bayar SPP-nya sama, mestinya isi kuliah itu sama. Sama, iya. Kasarnya. Jadi ini misalkan. Jadi ini Bapak Ibu, jadi hari ini kita ketemu ini dalam rangka hari kita harus menunggu. Jadi karena jangka lama 6 bulan atau 4 bulan ke depan Bapak Ibu kalau tidak siap, saya kira akan tersiksa terus. Akan tersiksa. Jangan-jangan ditagih tugasnya di sana. Karena sekarang dinas kan sudah punya pola. Jadi sudah punya pola itu dalam arti mungkin nanti monitoringnya mingguan, tidak lagi kemarin akhir semester diminta kan, mungkin mingguan. Ini karena nah jadi begini, jadi kesiapan untuk berubah saya kira modal. Tidak ada usia itu. Usia saya sudah sekian itu, jadi kami memberikan pelatihan kemarin. Excuse. Saya sendiri men-training Excuse. kemarin Kalau dan begini itu aja adalah langsung profesor- umur diingat. profesor yang sudah hampir pensiun. Masih tetap walaupun tangan gemetar Pak gimana ya harus kita sabar. Jadi artinya apa? Tangan Jadi gemetar. setua itu sudah umur 65 ke atas itu masih ada niat belajar karena takut tersiksa nanti tidak bisa bekerja apa-apa. Nah itu, jadi mari kita ya, pertama yang masih muda-muda jadi bantu rekan-rekan tadi sehingga Saya harus nih karena masih muda. konsep pembuatan modal ini kalau individu bagus, tetapi yang lebih bagus itu berbasis pada kelas dan kelas. Kelas 7 misalnya punya satu bahan yang bisa di-sharing. Karena nanti Google Classroom bisa di-cloning nanti. Bisa Kita sharing dianakkan berarti misalnya kita. satu dipegang guru A, satu dipegang guru B. Bisa dianakkan tanpa harus Pasti kita masukin di kita memasukkan materi bukan. Jadi itu nanti termasuk. konten YouTube video gitu bisa. Untuk mempercepat Bapak Ibu, jadi ini kalau dulu kan ada Kontennya yang pendek-pendek aja, sekarang Bu. pembelajaran ini sudah dibagi menjadi 4 kalau ini ruang belajar. Ada tatap muka, ini nanti istilahnya sinkronus. Kemudian ada tatap maya. Kelas Jadi tatap 7, maya istilahnya. Buhur. Kemudian ada Kelas pelajaran. 9, oh kita berbagi. Bedanya apa? Ini sudah biasa kan? Tidak ketemu, misalnya guru dosen ketemu di satu kelas itu disebut tatap muka. Tatap maya kita menggunakan misalnya yang biasa. Jadi yang Bapak Ibu diundang Nanti rapat tonton misalnya, video saya, Ri, nggak perlu kamu anu. Zoom. Ini adalah tatap muka. Ini banyak nih. Jadi pada waktu istilah sinkronis ini apa? Supaya nggak penuh Waktunya anaknya bersamaan. HP-nya. Kalau kita nge-zoom kan harus bersamaan. Jam sekian ya jam sekian. Oh, berarti Ada harus juga sama ya. Yang menggunakan tatap maya kolaboratif ini mandiri kapan saja dan di mana saja dengan bantuan fasilitator. Kalau di sini kita bisa menggunakan tidak bersamaan. Si A mungkin sempatnya kapan, si B kapan, tetapi materi itu sudah siap. Nah, Google Classroom ini akan bisa membantu kita untuk semua ini. Jadi tatap muka, nanti Tatap juga maya, materi yang mandiri, lain kolaboratif. kelas nanti pasca COVID ini. Kemudian dipandu penugasannya adalah dengan mengerjakan Google Form yang lengkap fasilitasnya ini dalam Moodle, Blackboard, dan Canvas itu paling penting. Jadi mungkin harus punya sistem tersendiri di sekolah baru bisa menerapkannya. Jadi kalau kami ternyantol di Undram misalnya, Undram itu sudah punya dari Undram SCID dengan berbasis pada Moodle. Nah di sekolah biasa digunakan ada Schoology, ada Indo, yang nah kita udah pilih yang satu saja, jangan terlalu explore ke sana kemari. Belajarnya juga boleh, dasarnya dulu gini. Kalau mau naik kelas silakan ke Schoology atau dulu. Kalau sekolah menyediakan misalnya linknya bisa dengan Moodle. Blackboard ya. Jadi yang berbayar ya memang berbayar itu tadi kantor kami pusat bahasa 300 per bulan. Tetapi tidak efektif berlangganan itu kalau tidak volume kerjanya tinggi.
Karena misalnya kami punya kelas total satu diberikan itu 300 cuma pada saat dipakai, karena tidak boleh dipakai bersamaan. Nah, bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu menggunakan 10 kelas bersamaan ada, maka harus langganan 10 kali 300 3 juta. Tapi kalau digunakan untuk ini bisa untuk apa? Mungkin jam 7 sampai jam 9 ada nyambung lagi kalau dipakai. Tapi untuk paralel itu nggak bisa satu akun untuk satu kali. Jadi nah ini hanya sebagai pengetahuan saja, silakan mungkin Bapak Ibu tidak banyak menggunakan. Google Meet yang kita gunakan itu sebetulnya kapasitas boleh 200 sampai 200. Jadi ini fiturnya sederhana, mereka pada Google Meet. Kalau WhatsApp bisa sih, kita paling anak-anak tuh di bawah 8 orang. Sekarang mungkin kenapa kita bisa menggunakan Google Classroom? Jadi pertanyaan yang kabur ini adalah mengapa Google Classroom? Jadi ini mudah diakses dan gratis, ini yang kita carikan. Ya kalau disuruh bayar itu Terus nanti kalau dia nonton lewat YouTube, tetap dia pakai anu. jadi kami banyak sekali mubasir, langganan 3 Kita masukin di Google Classroom itu. kelasnya tidak banyak, itu mubasir. Jadi ini kita cari mudah diakses, mudah setting, jadi pengoperasiannya menyimpan data terpusat, ini yang penting. Jadi bahwa Bapak Ibu kalau sudah punya materi, tempatkan saja semacam nitip materi di sana, nanti kapan-kapan mau dipakai, apakah mau di hide sementara, kalau mau dipakai itu bisa. Jadi ini menyimpan data terpusat. Jadi ini Sri, videoin saya yang bagian anu sekali aja. Ini bagian ini Nih, mulai komunikasi dengan kelas Anda katanya. Kan belum tunggu dulu. Materi dulu. Baru rumahnya itu. tugas kelas ini sekarang ya. Ini tugas kelas sekarang. Tugas kelas. Tugas kelas. Buat tugas dan pertanyaan. Gunakan software untuk masuk. bisa masuk ke Google Classroom-nya. Silakan, itu akan ada yang bisa bantu. Kemudian di sana diklik dengan apa dicari Google Classroom. Oke, Bapak Ibu, ini untuk keseragaman. Yang pertama, kalau buat kelas itu diisi nama sekolah dulu. SMP 14, yang bagian kelas. Kemudian kelas yang bagian itu sebaiknya diisi dengan mata pelajaran dan kelas. Yang paling bawah itu nama SIDE. Isi mata pelajaran di bagian itu. Iya, nama SIDE. Di ruangan jadi di Iya, baris ruang kedua kita. itu diisi dengan mata Ruangnya pelajaran. guru ini. Misalnya BK untuk kelas berapa, langsung diisi simpan. Kalau yang sudah bisa masuk, silakan. Di bagian itu ya Pak? Ya. Di sebelah kanan itu sangat penting itu untuk mengedit. Bisa dirubah. Jadi klik 3 titik di sebelah kanan. Itu Dan yang rumusan yang tidak, saya kan berlanjut sudah buat kelas tadi. Iya, iya. Sudah lanjut buat, sudah buat kelas, langsung saya tugas kelas mau saya buat. Iya, tugas betul kelas. Iya, buat dah. Buat dah sekarang. Berarti tinggal klik ini. Iya, klik buat. Apa mau tugas Iya, atau iya. mau kuis atau Iya, mau iya. apa gitu ya. Masukin materi dulu. Nah, materinya di Itu kan itu materi tuh. kalau materi gitu. Iya, iya, ya. Tinggal SIDE. Memposting sekarang atau merencanakan di awal maksudnya? Ya, SIDE sudah punya enggak? Mau posting, Materi. posting apa yang SIDE posting? Ada yang SIDE posting? Ada file SIDE. akan masuknya SIDE masukin dulu, SIDE buat dulu filenya apa? yang mungkin yang baru mulai, yang belum sempat. mana tempat edit? Tidak. Edit apanya mau diedit? Oh, yang Pak Made itu? Sudah jadi tuh. Apa yang mau diedit? Kan belum. Ulang ke depan lagi ganti pakai nama sekolah tadi. Oh. Pertanyaan. Sudah, Bu? Sudah. Ini mana nih? Yang mana sambung? sama dua-duanya, tapi karena dia aneh banyak Sudah, Bu? Sini apa sana? Oh, pakai HP. Iya, iya. Oh, enggak bisa. Oh, yang itu ya, yang
laptopnya yang kemarin tuh ya? Nah, yang ini Oh, yang beda. ya no connect ya. Nggak minta passwordnya. Sudah? Sudah, Pak Nggih? Ruang namanya Bapak. Iya, IPA ya. Pakai IPA aja, iya. Siswa kelas 7 aja. Ya, SMP 14 Mataram, terus yang di bawahnya kelasnya aja. Bapak Ibu supaya Gede gitu ya? Iya, kelas 7 gitu aja. jadi ini saya coba pandu dari sini. Kalau Bapak Ibu mau melempar diskusi, itu di pertanyaan tempatnya. Kemudian berikutnya, nah materi ini yang banyak Bapak Ibu akan masukkan nanti. Tapi belum kita kerjakan itu. Nah sekarang untuk membuat unit seperti ini, klik topik paling bawah, paling bawah. Take topik. Sudah? Sudah. Kasih unit 1, judulnya apa? Belum, jangan materi, topik dulu. Kita akan membuat babnya aja dulu. Bab 1, bab 2, bab 3, belum ada isinya. Topik dulu. Di bawah kan ada topiknya kan? Nah, coba klik itu dulu. Diketik dengan huruf besar supaya bagus tampilannya. Ya. Satu namanya apa? Judul materinya apa? Apa judul materi yang unit 1? Report enggak ya, deskripsi naratif. Ada pelajaran. Iya, Apa saya? kalau ibu misalnya apa? Bapak Ibu, sekarang kita kan basisnya unit. Kalau yang lain boleh pertemuan 1, pertemuan 2 kalau tahu isi pertemuannya. Tapi yang paling aman itu unit dari judul buku itu, dari buku model kita. Sudah? Judul dulu Pak ya? Bab tulis dulu, bab kemudian judul. Buat dalam bentuk huruf kapital. Huruf kapital. Jadi, supaya nanti supaya tampil lagi lebih. Yang sudah simpan. Tambahkan. Apa kata di sana simpan apa tambahkan? Ya, nah ini 3 untuk digunakan. Sama judulnya Bu Sinta ya? Besar ya? Nggak usah, kita aja P-nya depan. Penerapan. Sesuai dengan situasi. Ada benda keras. Semangat, semangat. Ibu yang dilanjutkan, klik lagi topik itu sebenarnya unit yang Bapak Ibu buat. Topik lagi, isi lagi. Jadi sebenarnya unit yang akan dibuat. Itu dengan proses yang sama. Prosesnya adalah dari buat, cari topik lagi, ketik lagi. Ya begitu terus berulang sampai berapa unit Bapak Ibu bisa.
Kayak ngetik biasa deh. Setiap bank melalui proses yang sama. Setiap bank melalui proses yang sama. Maksudnya Cuma gambarnya, ini gambarnya ininya kecil. Iya, seandainya belakang kecil. Ini buat bak dulu jangan tugas. Buat aja dulu bak ini kayak gini. Lihat aja ya. Apa ya? Sudah selesai sudah. Sudah pesan semuanya. Ya? Belum pesan semua. Terus udah buat lagi, udah gitu tambah ya, tambahkan ya. Kan. Ini topik. Ini kan apa? Udah muncul tadi bab 2. Nanti tambah lagi apa? Tulis aja dulu bab 3 tulis dulu. Tulis aja dulu. Pak, salah saya. Ya. Ini tempo edit salah unit 1 unit. Ini kenapa dia Tinggal dipindahkan. Tinggal dipindahkan. Jadi mau naikkan. Begitu terus bagi sekali naikkan. Makasih Pak. Unitnya itu tinggal sudah. Ya. Terus bagiannya. Seru ini. Kalau sudah di sini bisa. Nanti ditambahkan di Ya beda tampilan. Bingung. Beda pakai bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris ya? Inggris ya. Sudah masuk semua. Mumpung. Tambahkan ya. Ya tambahkan nanti. Awas sampai benar kali ini. Iya. Bisa diganti kan? Bisa diganti nanti kalau salah. Tetapi nanti yang mana mau ditugaskan ke siswa ya. Ya, nah itu kamu coba bab 1. Nah itu kamu coba bab 3 ya. Lagi tambah lagi. Dia udah pinter dia. Pelaksanaan layanan. Evaluasi. Sudah berbab. Sudah berbab, sudah selesai. Bapak Ibu, ini karena sekali lagi yang masih memerlukan bantuan nanti kita bantu teman-teman yang mampu bantu. Nah sekarang bagaimana? Tadi kan ngetik bab 1, tahu-tahu turun dia semua kan? Bab 1-nya di bawah. Nah kembali ke titik 3 itu banyak bantuan Bapak Ibu. Titik 3 itu diklik, ada nanti kata naikkan, turunkan. Jadi harus proses. Bisa juga tarik ke atas boleh. Jadi ditarik boleh, melalui kata naikkan juga boleh. Jadi titik 3 itu nanti banyak naikkan ya naikkan. Jadi unit Bapak sudah baru bab 1, Bapak tuliskan bab 2 dulu. Sudah. Berapa unit? Ini dulu selesai. Selesai udah berapa? 4. Ya udah. Udah selesai. Tadi mana ada belum simpan? Udah simpan yang tadi. Nah, udah dinaikkan. Ya, ini makanya kita lihat dulu naikkan.
dia nanti cuma belum pas klik ide. Hah? Chapter ya. Buat langsung. Itu titik Nanti dulu katanya. Oh, lo sih gopoh aja. Udah maksudnya nggak bisa dia. Belum bisa ya. dulu. Iya, iya. Sabar. Yang udah pintar udah ikut. Orang biasa pegang HP aja. Nggak bisa naik dulunya ini memang HP-nya nggak bisa. Oh ya, HP-nya yang nggak bisa. Pakai bapaknya. Ini bapaknya. Satu, dua, tiga, empat. Satu semester. Ini satu semester. Oh, satu semester 8 bulan. 8. Satu. Oh iya, satu semester. Iya, satu semester udah benar. Nih nanti semester keduanya 1, 2, 3, 4. Udah itu benar. Tidak benar. Di bawah belum kesimpan buatnya kalau Ditambah. Iya. Oh, sini udah buat tugas ya? Ya enggak apa-apa juga kan. Masanya apa itu? Bab 3 itu apa? Evaluasi banyak. Pak. Kalau udah Bapak Ibu yang sudah sampai pada yang sudah mungkin untuk hari ini tidak perlu sampai lengkap lah, 1, 2, 3 aja cukup kalau masih ini. Nanti di rumah diisi tambahnya lagi. Dan sekarang kita belajar mengisi materi masing-masing bab ini. Nah, yang banyak Bapak Ibu sekali lagi, yang banyak Bapak Ibu akan gunakan adalah kata buat itu, create. Nah, sekarang coba klik yang itu. Sekarang yang dipilih adalah materi. Klik lagi, pilih materi. Itu buat itu materinya buat. Kata sulit atas. Ada buat mana buat? Ya buat bab 1. Di bab 1-nya nanti dulu kebuat. Kembali dulu. Nanti materi unit 1. Kita buat materi di sini kan? Enggak. Nanti materi mana? Ya di sini lah. Ya, kita buat materi di situ sama Ya bagian-bagiannya. dia bagian. Ini dia nanti enggak apa dia Kalau di sini beda. kan nanti kalau kita buat di sini kan buat. Kita buat nanti nggak masuk bab ini kan jadi luar dia.
Iya di luar dia sih. Di luar. Bapak Ibu sekali lagi untuk menambahkan materi, untuk menambahkan poin nanti mulai dari buat atau create. Nah sekarang mau menambahkan apa? Nanti kalau menambahkan kuis ya kita pilih kuis. Sekarang kita berlatih dulu mengisi materi. Silakan diklik materinya. Klik materi. Judul. Materi. Oh iya ya. Nah, silakan kasih judul materinya apa? Unit 1. Judul materi. Kemudian deskripsi itu perintah biasanya. Perintahnya apa? Misalnya kalau itu berupa teks, itu misalnya bacalah unit ini, lakukan apa? Gitu. Deskripsinya. Di deskripsinya. Judulnya dulu, jangan judul bab lagi, judul subunitnya apa? Ini judulnya apa? Ini yang konsep ya. Benar kan? Oh, subunit ini. Ya. Ada di sininya sih outputnya. Beda saya kasih di sini. Beda teksnya nanti dia harus cari lagi kan. Cari. Judulnya subbabnya. Berarti kita menyatakan kebutuhan siswa dalam Nah, baik, Bapak Ibu mohon perhatian karena materi itu mohon perhatian dulu untuk mengisi materi, sumber materi mulai dari Google Classroom sampai ke Google Form. Tentu ini adalah pengetahuan yang aplikatif dan siap untuk kita gunakan di sekolah kita dalam rangka persiapan untuk pembelajaran daring maupun luring kita. Hanya memang secara pribadi saya ingin menyampaikan usulan mungkin untuk semester ini kita belum siap untuk menerapkan Google Classroom. Kita butuh waktu untuk menyiapkan modul, menyiapkan materi, kemudian menyiapkan kelas kita masing-masing. Kalau oke, nanti semester depan kita bisa masuk ke Google Classroom semua. Mungkin untuk semester ini kita bisa di Google Form dulu, atau kalau memang ada yang sudah siap ke Google Classroom, bisa ke Google Classroom. Pengalaman Oh, Bu Sintan yang udah kan udah bisa. Bu Sintan pengalamannya waktu kemarin tuh bikin Apa itu? form. Apa kayak gitu? Nih. Sekarang harus punya HP canggih ya, Bu ya. Lagi kita mau buat di HP. Enggak usah begitu. Kenapa ada di bahasa Arab? Ya Allah hebatnya nih. Nih Pak Made pakai bahasa Arab deh nih. Keren Pak Fatur. Ini nggak tahu apanya, mungkin ini ditekan ini. mulai dari Google Classroom sampai ke Google Form. Tentu ini adalah pengetahuan yang aplikatif dan siap untuk kita gunakan di sekolah kita dalam rangka persiapan untuk pembelajaran daring maupun luring kita. Hanya memang secara pribadi saya ingin menyampaikan usulan mungkin untuk semester ini kita belum siap untuk menerapkan Google Classroom. Kita butuh waktu untuk menyiapkan modul, menyiapkan materi, kemudian menyiapkan kelas kita masing-masing. Kalau oke, nanti semester depan kita bisa masuk ke Google Classroom semua. Mungkin untuk semester ini kita bisa di Google Form dulu, atau kalau memang ada yang sudah siap ke Google Classroom, bisa ke Google Classroom. Pengalaman